Belum lama ini, pemerintah Indonesia sibuk menangkal kabar yang menyatakan sekolah akan dibuka serentak pada 13 Juli 2020. Faktanya, 13 Juli adalah tanggal dimulainya tahun ajaran baru, tapi model pembelajarannya akan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Penegasan itu mencuat tak lama setelah Ikatan Dokter Anak Indonesia menyatakan kematian anak yang positif corona di Indonesia termasuk tertinggi di antara negara-negara lain. Mengutip saran berbagai pihak, kegiatan belajar dengan tatap muka memang berbahaya di masa pandemi. Di sisi lain, perbincangan mengenai dampak COVID-19 pada anak tergolong minim karena fokus masih tertuju pada orang dewasa dan usia lanjut. Padahal, di masa kelonggaran new normal, COVID-19 tidak hanya mengancam nyawa anak, tapi juga masa depannya. Mengapa demikian? Begini penelusuran kami. Pada pertengahan Juni 2020, kami berbincang dengan Ian Syah, seorang bapak dari kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Anaknya yang berumur 9 bulan, Fahri, menderita diare pada akhir bulan Ramadan. Fahri sempat membaik setelah dibawa ke dokter, namun di malam takbiran, ia tiba-tiba terserang demam tinggi. Tubuhnya lemas dan nafasnya tersengal-sengal. Selepas maghrib, Fahri meninggal dunia. Dokter setempat kemudian melakukan swab test. 4 hari kemudian, Fahri dinyatakan positif corona. Kasus Fahri disebut non-cluster karena seluruh anggota keluarganya sudah dites dan dinyatakan non-reaktif. Fahri hanyalah satu dari sekian anak Indonesia yang jadi korban pandemi. Sepanjang Juni saja, terdapat seratusan lebih anak yang positif corona di Bengkulu, Surabaya, hingga Bali. Rata-rata mereka tertular anggota keluarga yang serumah, termasuk yang orang tuanya lalai menjalankan protokol usai pulang kerja. Salah satu lembaga yang melacak kasus anak yang terpapar corona adalah Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI. Pada 18 Mei, mereka merilis data yang menyebut ada 14 anak usia 0-17 tahun yang meninggal dari 584 pasien anak positif COVID-19. Sementara itu, dari 3.324 anak berstatus pasien dalam perawatan atau PDP, 129 diantaranya meninggal sebelum dites swab atau hasil tesnya keluar. 4 hari berselang, data bertajuk Laporan COVID-19 Pasien Anak yang berasal dari Dirjen Pelayanan Kesehatan tersebar di kalangan dokter anak lewat WhatsApp dan Facebook. Isinya menyebut ada 19.196 anak di bawah 18 tahun yang terpapar COVID-19 dan 452 diantaranya meninggal dunia. Saat kami menghubungi Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Bambang Wibowo, ia menyebut data itu sebagai hoax. Kami kemudian menghubungi 2 narasumber lain, satu pejabat Kemenkes dan yang lain pernah mengikuti rapat di mana data itu dipaparkan. Dua-duanya meminta hak anonim dan menjelaskan bahwa data itu benar, namun sebenarnya bersifat internal, alias tidak untuk disebar ke publik. Angka dari Kemenkes terhitung lebih sedikit ketimbang yang disampaikan Ketua IDAI, Dr. Aman Bakti Pulungan, dalam agenda pemaparan di Komisi 10 DPR RI pada Kamis 25 Juni 2020. Menurutnya, total pasien anak yang meninggal karena corona per Juni 2020, baik langsung maupun tidak, bisa mencapai 200-an. Aman pun berkesimpulan, kematian anak akibat corona di Indonesia sebagai yang paling tinggi di Asia, bahkan dunia. Pertanyaannya, mengapa situasi ini seperti kurang mendapat perhatian? Susiana Afandi adalah komisioner bidang sosial dan anak dalam situasi darurat KPAI. Menurutnya, pemerintah lengah menangani kasus corona pada anak secara serius, karena terfokus pada kelompok rentan usia lansia. Anak dinilai tidak jadi prioritas, karena selama ini, deteksi hanya dilakukan setelah ada anggota keluarga yang terpapar COVID-19. Lebih lanjut lagi, banyak keluarga yang menyepelekan protokol kesehatan bagi anak-anaknya. Sebagai gambaran, ada kasus bayi berusia 50 hari asal Cirebon yang dinyatakan positif corona setelah dibawa orang tuanya menghadiri hajatan. Bayi itu kemudian meninggal dunia. Atau di Bengkulu, di mana 6 anak positif tertular corona dari orang tuanya yang pulang kerja
tapi diduga abai menjalankan protokol kesehatan. Orang-orang seakan lupa, sejak awal pandemi, COVID-19 riskan menyerang orang dari berbagai usia. Dan untuk kasus yang menyerang anak, para ahli menyebut ancamannya tidak hanya menyasar nyawa, tapi juga masa depannya. Mengutip Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas pada 2018, terdapat 31,8 juta anak usia SD sampai SLTA yang tinggal di provinsi dengan kasus positif COVID-19 terbanyak. Riset UNICEF menerangkan terdapat dampak sekunder pandemi, yakni krisis pemenuhan hak anak yang efeknya bisa melekat seumur hidup. Contohnya, jika masa karantina membuat orang tua kehilangan mata pencariannya, maka anak akan terkena dampak sistemik seperti kehilangan akses atas pendidikan hingga makanan layak. Anak-anak adalah korban tak terlihat, kata UNICEF. Oleh sebab itu, Organisasi Buruh Dunia atau ILO juga mengungkap potensi melemahnya penegakan Undang-Undang Perlindungan Anak di berbagai negara. Mengapa? Sebab pengangguran yang dialami orang tua bisa memaksa anaknya untuk bekerja. Di masa pandemi, anak keluarga miskin selalu jadi kelompok paling rentan. Kembali merujuk data Susenas, 1 dari 10 anak Indonesia tinggal di rumah kontrakan dan atau di wilayah kumuh. 1 dari 3 anak Indonesia juga tidak dapat mengakses fasilitas mandi cuci kakus secara memadai. Belum lama ini, Save the Children juga melaksanakan jajak pendapat. Hasilnya, 72% respondennya mengaku mengalami penurunan pendapatan selama pandemi. Mereka lebih beruntung ketimbang 32% responden lain yang kehilangan pekerjaan atau mata pencarian. Contoh ketimpangan lain adalah kasus 14 anak yang positif COVID-19 yang tinggal di panti sosial di Jakarta dan Kalimantan Selatan. Kasus itu jadi sorotan Susianah dari KPAI. Sejauh pantauannya, ada banyak keluarga yang tidak mampu membayar swab test untuk anak-anak mereka. Oleh sebab itu, KPAI mendorong pemerintah agar melakukan deteksi dini corona pada anak-anak terlantar, yang termasuk di dalamnya anak jalanan, anak yang bekerja di sektor informal, anak penyandang disabilitas, dan anak-anak yang tinggal di panti sosial. Tidak hanya KPAI, berbagai pihak kembali mengingatkan pemerintah untuk menjamin keamanan dan masa depan anak-anak Indonesia. Sampai saat ini, kematian mereka memang hanya sekitar 1,7% dari total 2.900-an kematian nasional karena COVID-19, yang tampaknya terus bertambah. Tapi, itu semua bukan hanya statistik belaka. Setiap nyawa berharga, setiap warga negara berhak atas keselamatan jiwanya.